Hai guys, welcome to My Cats Diary YouTube channel. Sebelum nonton, yuk dukung kami dengan klik like videonya dan klik tombol subscribe plus loncengnya ya buat teman-teman yang belum. Nah, sebelumnya kan saya udah cerita tentang kisah Nano si kucing oranye. Kali ini saya mau bahas kisahnya Timmy, si kucing putih yang manja ini. Ayo, siapa yang belum tahu Timmy? Yuk ikuti kisahnya. Jadi, si Timmy kecil ditemukan di sekitar taman ini pada bulan Februari 2019. Saya agak lupa sih, pokoknya antara Februari dan Maret gitu deh. Nah, waktu ditemukan, Timmy tuh nampak kurus. Tulang punggungnya kalau dipegang tuh berasa. Kayaknya Timmy juga kitten yang dipisahkan dari induknya. Kasihan sih, karena usia-usia segini itu kucing masih membutuhkan induknya untuk bertahan hidup guys. Sama aja kayak kita sebagai manusia. Waktu masih kecil, kita pasti bergantung pada orang dewasa kan? Misalnya orang tua kita. Nah, ketika kitten dipisahkan dari induknya, pertama, dia itu belum ngerti gimana caranya mencari makan. Karena dia biasa dibawakan makanan oleh induknya. Nah, selain itu, dia juga harus berkompetisi memperebutkan sumber makanan. Bayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang anak kecil yang harus menghadapi orang dewasa. Pasti teman-teman juga bisa paham kan, ketika kita masih kecil, terus tiba-tiba kita ditempatkan di kawasan yang bukan rumah kita, lalu kita harus mencari makanan kita sendiri. Hal itu tentu membahayakan anak kucing. Makanya gak heran kadang kita menemukan anak kucing di pinggir jalan yang lusuh, terus kurus banget, terus badannya luka-luka. Itu bisa jadi karena dia kalah bertarung dengan kucing-kucing dewasa. Bisa jadi juga karena disakiti sama kucing-kucing dewasa, atau bahkan disakiti sama manusia. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa ada saja tipe manusia yang tidak suka ketika disamperin sama hewan, misalnya kucing. Mungkin kucing datang hanya untuk meminta makan, tapi mungkin karena manusianya jijik, terus dia berpikir macam-macam karena knowledge yang kurang soal hewan terlantar. Akhirnya hal apapun bisa terjadi, seperti disiram air panas, atau ditendang, atau dipukul. Pokoknya hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan untuk mengusir kucing. Timmy saat itu beruntung karena bertemu dengan kami. Dia bisa mendapatkan makanan, terus air minum yang bersih, terus kawanan kucing yang kami rescue juga sudah disteril, jadi cukup bisa menerima keberadaan kucing yang baru. Selain itu, Timmy juga menjadi pengganti saudaranya Nano yang hilang. Namun tibalah pada satu kejadian yang membuat saya cukup stres ketika merescue Timmy, yaitu waktu itu Timmy sempat sakit dan dia gak mau makan, terus gak mau minum, maunya tidur aja di semak-semak. Saya bingung ini kenapa ya gitu. Akhirnya saya bawa ke klinik dan diperiksa oleh dokter. Dokter mengatakan bahwa Timmy kena rinotrakitis. Dampak rinotrakitis ini adalah membuat saluran pernapasannya Timmy menjadi terganggu. Selain itu, Timmy juga gak bisa mencium aroma makanannya dengan sempurna. Jujur aja saya pusing banget waktu dengar itu. Yang ada di pikiran saya berarti Timmy akan susah makan dong, karena kalau kucing gak bisa mencium aroma makanannya, dia gak akan nafsu makan. Akhirnya gizi yang dibutuhkan oleh tubuhnya tidak terpenuhi, ya lama-kelamaan dia akan jatuh sakit dan berujung pada kematian. Dengan budget yang terbatas, saya coba merawat Timmy semampu saya. Saya pastikan obat yang diberikan juga tepat. Jadi ketika dokter memberikan resep obat, saya perlu cari tahu obat ini fungsinya apa. Sekarang sumber informasi cukup banyak kok guys. Kita bisa googling, kita bisa tanya teman, tanya di grup WhatsApp, apapun bisa kita lakukan. Dan selain itu, makanannya juga perlu diperhatikan. Jadi kalau seandainya kucing kalian sakit, jangan cuman taruh di klinik terus dirawat gitu aja. Harus diperhatikan dia dikasih makan enggak, terus jenis makanannya apa, kualitas makanannya seperti apa. Karena kalau seandainya hanya sekedar dikasih obat terus makanannya enggak diperhatikan,
bagaimana nanti tubuhnya bisa melawan penyakit tersebut. Walaupun akhirnya Timmy pulih dari rhinotrakitis, dampak jangka panjangnya itu masih ada guys. Jadi Timmy itu indera penciumannya tidak sekuat kucing-kucing yang lain untuk makanan. Misalnya, ketika saya coba sodorkan merek tertentu yang mungkin teman-teman juga suka lihat, kenapa saya suka pakai Squid untuk ngasih Timmy makan, karena ketika tidak ditaruh di Squid, dia nggak begitu bisa cium makanan. Nah, kalau kucing kurang bisa mencium aroma makanan, akhirnya nafsu makannya terganggu gitu. Jadi kalau seandainya mau makan sendiri, dia harus saya kasih makanan yang baunya tuh tajam banget. Merek-merek tertentu pasti teman-teman tahu deh yang baunya tajam kayak gimana, misalnya kayak Royal Canin, terus Science Diet. Nah itu dia mau, tapi merek-merek lain ya susah, mau nggak mau harus disuapin. Dan gak cuman itu aja, tantangan lain ketika merescue Timmy adalah Timmy ini udah alergi dengan makanan. Jadi kalau seandainya makanannya nggak cocok, kulitnya merah-merah atau enggak gatel-gatel gitu. Jadi mau gak mau ya harus hati-hati dalam memilih makanan untuk Timmy. Tapi jujur aja sih, kehadiran Timmy itu memberi warna baru dalam hidup. Karena karakter Timmy ini unik. Dia itu kucing yang suka berteman. Jadi dia gak suka marah sama temennya walaupun misalnya makanannya diambil. Kan kalau kucing lain tuh biasanya langsung ditoyor gitu kan, atau gak main cakar. Kalau Timmy itu enggak. Dia lebih baik dia ngalah gitu. Terus dia tuh lucu kalau misalnya udah ngantuk atau lapar tuh pasti dia nangis. Apalagi kalau misalnya udah makan terus dia ngantuk pengen tidur, bawaannya pengennya digendong, kalau nggak dipangku, kalau nggak dia cium pipi. Lucu deh pokoknya nih anak. Kenapa kamu nih? Ngantuk? Tapi selain manja-manja kayak gini, Timmy tuh kadang ngeselin juga guys, apalagi buat teman-temannya. Misalnya nih ya, teman-temannya lagi asik, lagi duduk-duduk, terus Timmy dateng peluk-peluk. Mungkin dia gemes kali ya, cuman kadang-kadang itu ngeganggu. Kan ada kucing yang gak suka kan ketika dipeluk-peluk gitu. Timmy tuh doyan banget peluk-peluk temannya. Kehadiran Timmy sejujurnya memberikan banyak pelajaran hidup sih bagi saya pribadi. Salah satunya adalah mengenal karakter kucing lebih dekat. Jadi kalau sebelumnya saya sempat berpikir bahwa yang manja itu hanya kucing ras. Ternyata teori itu terpatahkan. Nggak ada hubungannya sebenarnya kucing ras tuh lebih manja dari kucing domestik, nggak ada hubungannya. Bahkan kucing ras sendiri kalau memang dia gennya adalah aktif, terus liar, nggak suka dipegang, ya mau nggak mau dia nggak akan pernah mau dipangku kayak si Timmy begini. Jadi manja atau enggaknya kucing tuh bukan berdasarkan dia ras atau domestik gitu, tapi memang karakter kucing itu sendiri. Yang kedua, Timmy juga mengajarkan pada saya bahwa kucing domestik itu memiliki imun yang lebih kuat. Jadi waktu usia 3 bulan itu ketika Timmy kena rhinotrakitis, sejujurnya saya nggak punya fasilitas yang memadai untuk merawat Timmy saat itu. Jadi saya hanya mengandalkan apa yang ada, lokasi yang ada. Yang penting asupan gizinya tercukupi, saya berikan makanan yang bagus, terus saya kasih vitamin, kuning telur, dan obat yang seharusnya diberikan. Gak lama setelah beberapa hari kemudian Timmy udah pulih, udah sehat, dan udah mau makan sendiri guys. Dan pelajaran hidup yang terakhir adalah tanggung jawab. Ketika kita memilih atau memutuskan untuk merescue hewan terlantar, kita harus bisa memanage pengeluaran pribadi kita. Jadi mau gak mau harus ada dana darurat ketika kucing sakit, misalnya harus berobat ke dokter. Terus kita juga harus persiapkan dana untuk makanan kucing itu sendiri. Mau gak mau kan kita harus pandai memanage uang kita gitu loh. Karena kalau enggak, suatu hari misalnya nggak ada uang untuk membeli makanan, apa yang harus kita lakukan? Karena jujur aja, budget untuk merescue dan memelihara Timmy ini emang gak sedikit guys.
Timmy punya riwayat sakit, terus sebelumnya juga dia alergi sama makanan-makanan tertentu. Jadi saya harus pilihkan makanan yang cocok buat tubuh dia. Nah, budget untuk memilih makanan tertentu itu tadi nggak kecil. Makanya saya salut banget sama animal lover yang berani merescue hewan dengan kebutuhan khusus. Saya yakin bahwa dana yang dikeluarkan itu tidak kecil, apalagi bila dana tersebut menggunakan dana pribadi. Harapan saya semoga Timmy bisa sehat terus, makanannya tercukupi, dan bisa menikmati hidupnya. Mohon doanya ya guys.